Ada satu fakta yang sulit diabaikan hari ini. Gen Z sedang menjelma menjadi generasi revolusi. Di berbagai negeri, mereka bukan cuma turun ke jalan, tapi benar-benar mengguncang, bahkan menumbangkan kekuasaan yang dianggap gagal. Dari Maroko sampai Peru, dari Nepal sampai Bulgaria, tekanan anak muda berujung pada mundurnya pemimpin dan dicabutnya kebijakan kontroversial. Gelombang itu tidak berhenti di sana. Di Indonesia, Gen Z ikut memberi warna yang kemudian menginspirasi dunia lewat simbol bendera One Piece yang berkibar di tengah aksi dan menyebar sampai Nepal dan Prancis. Ikon budaya pop berubah jadi tanda perlawanan global. Seolah ada bahasa baru yang dipahami lintas negara tanpa perlu diterjemahkan. Pertanyaannya, mengapa generasi yang sering dicap rapuh, gampang cemas, bahkan disebut terlalu sensitif, justru tampil sebagai motor perlawanan? Mengapa mereka yang tumbuh di era scroll dan swipe berubah menjadi gelombang yang menjatuhkan tirani? Apa yang membuat mereka berani menantang kekuasaan? Bukan hanya di satu kota atau satu negara, tapi di banyak tempat sekaligus. Yuk kita bahas biar lebih kontekstual. Belakangan ini kita menyaksikan Gen Z menjadi generasi revolusi. Mereka menantang tirani, menggugat pemerintah yang dianggap gagal, bahkan menjungkalkan kekuasaan di berbagai negeri. Dari layar ponsel ke jalanan kota, dari hashtag ke tekanan politik yang nyata. Ini bukan cerita satu negara, ini pola yang berulang. Anak-anak muda yang tumbuh di tengah krisis ekonomi, layanan publik yang amburadul, dan elit politik yang terasa makin jauh, akhirnya memilih untuk berdiri dan melawan. Di Maroko, kemarahan itu awalnya tumpah di media sosial. Postingan tentang korupsi dan anggaran yang tidak berpihak cepat menyebar, lalu berubah menjadi gelombang aksi di belasan kota selama 2 pekan. Di Peru, tuntutan soal gaji dan sistem pensiun bagi anak muda jadi titik awal, lalu menyebar ke isu kejahatan dan korupsi yang tak pernah selesai. Amarahnya kolektif, terakumulasi, dan terasa jujur. Mereka bicara soal hidup yang makin mahal dan masa depan yang makin samar. Madagaskar memberi gambaran paling keras. Listrik dan air sering mati, kemiskinan meluas, sementara elit tetap berkuasa. Tekanan publik membesar hingga Presiden Andry Rajoelina akhirnya pergi, dan militer memimpin pemerintahan transisi. Di Nepal, gelombang serupa membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur. Anak-anak muda ikut menentukan arah politik lewat jajak pendapat daring untuk memilih pemimpin sementara. Mereka tak lagi puas hanya bersuara. Mereka ikut menentukan hasilnya. Bulgaria pun merasakan getarannya. You're messing with the wrong generation. Jadi pesan yang menggema. Saat pemerintah berencana menaikkan iuran jaminan sosial di tengah ekonomi yang sulit, demonstrasi besar pecah. Rencana anggaran 2026 dicabut, dan Perdana Menteri Rosen Jeliaskov mundur. Dari Maroko sampai Sofia, satu hal terasa sama. Gen Z tak tumbuh dengan rasa takut pada kekuasaan. Mereka terbiasa terkoneksi, cepat belajar, dan sulit dibungkam. Ketika merasa masa depan mereka dipertaruhkan, mereka bergerak. Dan ketika mereka bergerak bersama, dampaknya bisa menjatuhkan siapa saja yang berdiri di atasnya. Lalu kenapa Gen Z yang memantik revolusi ini? Karena yang mereka hadapi bukan wacana di ruang seminar, tapi kenyataan yang ditemui setiap hari. Di Indonesia, banyak yang lulus kuliah dengan harapan tinggi, lalu berhadapan dengan lowongan kerja yang sempit dan upah yang rasanya tak cukup mengejar biaya hidup. Di Nepal, korupsi dan pembatasan media sosial bikin ruang napas terasa makin sempit. Di Madagaskar, listrik dan air yang sering mati bukan cuma gangguan teknis, tapi mengacaukan ritme hidup. Di Maroko, akses pendidikan dan layanan kesehatan terasa makin timpang. Di Kenya, pajak baru langsung menekan mereka yang sejak awal sudah berjuang. Masalahnya berbeda-beda, tapi emosinya serupa. Lelah, marah, dan merasa tidak didengar. Yang mereka tuntut sebenarnya tidak muluk-muluk. Pekerjaan yang layak, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang bisa diakses, rasa aman dalam hidup sehari-hari, dan wakil rakyat yang benar-benar mewakili. Gen Z tumbuh sambil menyaksikan kasus korupsi muncul bergantian di layar ponsel, pejabat memamerkan gaya hidup, dan anak-anak orang dalam
melaju tanpa banyak hambatan. Dari situ muncul pertanyaan yang makin sulit ditepis. Sistem ini sebenarnya berpihak ke siapa? Ketika jarak antara rakyat dan elit terasa makin lebar, wajar kalau kepercayaan ikut menipis. Menurut sosiolog UGM, Oki Rahadianto Sutopo, Gen Z adalah generasi yang sadar akan posisinya. Mereka tumbuh dalam koneksi global. Apa yang terjadi di satu negara cepat menjadi cermin di negara lain. Media sosial membuat mereka merasa terhubung dan tidak sendirian. Satu video aksi bisa menyebar dan memantik solidaritas lintas benua. Percakapan di dunia digital dengan mudah berubah menjadi gerakan di dunia nyata. Batas antara online dan offline hampir tak terasa lagi. Semuanya saling menguatkan. Tekanan hidup yang mereka rasakan juga tidak ringan. Biaya pendidikan tinggi, pasar kerja berubah cepat karena digitalisasi dan kecerdasan buatan, pekerjaan makin tidak pasti. Banyak yang ingin mandiri, menikah, punya rumah, tapi tabungan sering tak mampu mengejar harga yang terus naik. Kalau generasi sebelumnya disebut generasi sandwich karena terjepit, generasi Z, Gen Z, seperti ditekan dari berbagai sisi sekaligus. Maka ketika mereka bergerak, itu bukan sekadar ikut arus. Itu respons yang lahir dari rasa terdesak, dari kesadaran bahwa masa depan mereka sedang dipertaruhkan dan tidak bisa hanya ditonton dari jauh. Kalau bicara soal kelebihan dan kekurangan, Gen Z itu seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Mereka tumbuh di era internet, jadi cara berpikirnya cepat, terbuka, dan saling terhubung. Isu di satu negara bisa terasa personal, meski jaraknya ribuan kilometer. Mereka peka pada ketidakadilan, berani bersuara, dan tahu cara membangun dukungan lewat jaringan digital. Gerakan bisa lahir dari ruang obrolan, lalu berubah jadi aksi nyata dalam hitungan hari. Itu kekuatan besar. Tapi karena gerakannya cair dan tidak selalu punya struktur yang jelas, fokusnya kadang mudah pecah. Energi bisa meledak besar, lalu mereda cepat. Mengguncang itu mungkin. Menjaga ritme dan mengubahnya menjadi kebijakan jangka panjang jauh lebih sulit. Meski begitu, membaca Gen Z dengan kacamata lama seringkali tidak cukup. Mereka tidak selalu bergerak dengan pola organisasi konvensional. Politik bagi mereka bukan cuma soal kursi dan jabatan, tapi soal sikap, soal tidak diam ketika merasa ada yang keliru. Mereka mungkin tidak menawarkan revolusi instan, tapi mereka menanam kesadaran baru. Dan kesadaran itu, kalau terus dirawat, bisa lebih tahan lama dari sekedar pergantian pejabat. Di Indonesia, kondisi itu terasa relevan. Banyak anak muda menghadapi realitas yang keras. Persaingan kerja yang ketat, upah yang terasa pas-pasan, harga rumah yang makin sulit dijangkau. Perkembangan teknologi dan AI membuka peluang baru, tapi juga menutup banyak pintu. Ada yang berhasil jadi kreator atau membangun karir digital, tapi lebih banyak yang merasa cemas soal masa depan. Di saat yang sama, kepercayaan pada elit dan penegak hukum menurun karena kasus korupsi dan sikap yang dianggap tidak peka. Kombinasi ini membuat rasa frustrasi mudah tumbuh. Gen Z Indonesia memang tidak mengalami langsung gejolak akhir 90-an, tapi mereka hidup di tengah tekanan versi baru. Jumlah mereka besar secara demografi, artinya suaranya juga signifikan. Mereka makin kritis soal pajak yang dibayar dan layanan yang diterima. Mereka bertanya, uang rakyat dipakai untuk apa? Dan siapa yang benar-benar diuntungkan? Di negara demokrasi berkembang seperti Indonesia, ruang untuk bersuara masih terbuka. Sehingga kegelisahan itu menemukan jalannya lewat media sosial dan aksi di jalan. Potensi perubahan selalu ada. Tinggal bagaimana energi itu diarahkan. Apakah jadi letupan sesaat atau benar-benar membentuk masa depan yang berbeda. Kita tidak bisa meledek Gen Z sebagai generasi yang gampang kena anxiety, bahkan depresi. Mereka adalah generasi yang frustrasi, terhimpit secara ekonomi, melihat ketidakadilan tidak segera diakhiri, dan krisis iklim yang terus menghantui. Mereka bangun pagi dengan timeline penuh kabar PHK, siang hari dengar harga-harga naik lagi, malamnya baca berita soal hutan terbakar dan laut yang makin tinggi. Tekanan itu bukan wacana, itu realitas yang menemani mereka tumbuh dewasa. Jadi kalau suara mereka terdengar keras, mungkin karena hidup memang sekeras itu. Untuk itu, revolusi Gen Z adalah panggilan untuk menciptakan keadilan antar generasi.
Mereka sedang menagih ruang hidup yang layak, menagih sistem yang tidak timpang, menagih masa depan yang tidak terus digadaikan demi kepentingan hari ini. Mereka tidak ingin mewarisi utang ekologis, utang ekonomi, dan utang moral yang bukan mereka ciptakan. Mereka ingin duduk di meja yang sama, didengar dengan serius, dihitung sebagai warga penuh, bukan sebagai statistik demografi. Pada akhirnya, selamat datang di era revolusi Gen Z. Jika kekuasaan tidak hati-hati, bersiaplah dipertanyakan tanpa henti. Generasi ini dibesarkan oleh ketidakpastian, jadi mereka tidak takut pada guncangan. Mereka lebih takut pada masa depan yang direbut diam-diam. Mereka memegang kamera sekaligus megafon. Mereka bisa mengangkat isu kecil jadi percakapan nasional. Mereka tidak selalu rapi, tapi tekanan mereka akan terasa nyata. Dan ketika rasa frustrasi berubah jadi solidaritas, kursi kekuasaan bisa terasa sangat goyah.